Saya menikah di usia 15. Persoalan. Jadi ketika misalnya dia lulus SD, tidak ada kegiatan yang lain, ya salah satunya adalah lari kepada perkawinan anak karena sekolah jauh dan sebagainya. Dan bagi keluarga miskin, seringkali bahwa perkawinan anak adalah satu solusi ya untuk meringankan beban orang tua. Dan mereka kadang-kadang nggak peduli. Pernikahan dini. Perwakilan UNICEF untuk Montenegro, Osama Kogali, pernah berkata bahwa pernikahan dini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal itu membahayakan perkembangan anak. Selain itu, pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan dini, kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, dan pengasingan. Semua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk memutus lingkaran kemiskinan, terutama bagi anak perempuan. Menurut WHO, pernikahan anak atau yang lebih sering disebut pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, faktanya perempuan lebih sering mengalami pernikahan dini daripada laki-laki. Lalu, mengapa sih pernikahan dini adalah salah satu bentuk kekerasan? Pernikahan dini dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak dikarenakan beberapa hal berikut. Yuk kita simak. Secara umum, perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun memiliki kecenderungan 50% untuk mengalami kekerasan secara fisik atau seksual oleh pasangannya daripada yang menikah setelah usia 18. Mereka juga berisiko mendapat kekerasan dari keluarga pasangan. Tidak hanya itu, risiko mengalami kekerasan psikologis, fisik, dan seksual juga meningkat. Contohnya yaitu risiko mengalami depresi, kurangnya sadar pendidikan, serta risiko mengalami penyakit reproduksi seperti HIV. Pria yang menikahi anak perempuan dengan usia yang masih sangat muda juga biasanya memiliki pandangan tradisional tentang gender yang memaklumi jika pria memukul istrinya. Selanjutnya, mari kita tinjau pernikahan dini dari perspektif psikologis. Erikson menyatakan bahwa perkembangan manusia dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Dalam setiap tahap, kita akan dihadapkan pada tantangan tertentu yang perlu diselesaikan untuk perkembangan yang optimal. Masa remaja merupakan masa ketika individu sedang berhadapan dengan tugas perkembangan untuk menemukan jati diri. Orang tua dan anggota keluarga memberikan pengaruh terhadap perasaan remaja tentang diri mereka sendiri. Namun, tidak hanya itu, lingkungan eksternal juga sangat berpengaruh dalam masa ini. Teman, kelompok sosial, tren, bahkan budaya juga turut berperan dalam bentuk identitas remaja. Dalam kasus pernikahan dini, jika dalam tahap pencarian identitas diri ini, keluarga dan lingkungan seorang anak memiliki paham yang mengarahkan anak untuk menikah dini, maka anak pun akan mengembangkan identitas yang demikian. Karena lingkungan menganggap pernikahan dini wajar, maka remaja yang identitasnya masih terus berubah oleh pengalaman dan informasi baru dari lingkungan juga akan berubah mengikuti pandangan lingkungan. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang Bronfenbrenner sampaikan. Menurut Bronfenbrenner, interaksi individu dengan lingkungannya sangat mempengaruhi perkembangannya loh. Mulai dari interaksi dengan lingkungan terdekat seperti orang tua, saudara, teman dekat, dan hubungan diantaranya, interaksi dengan lingkungan masyarakat seperti tetangga, media massa, juga peraturan yang berlaku, hingga interaksi dengan budaya yang ada. Jika dikaitkan dengan pernikahan dini, maka interaksi seseorang dengan lingkungan-lingkungan ini turut berpengaruh dalam terjadinya pernikahan dini. Yuk, mari kita lihat masing-masing pengaruhnya. Yang pertama dalam lingkungan keluarga. Adanya nilai yang dianut dapat mempengaruhi keluarga memilih menikahkan dini anak, seperti menjodohkan anak untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara kerabat kedua mempelai, ingin segera menambah anggota keluarga baru, menjaga anak dari pergaulan bebas, ingin mengurangi beban ekonomi, juga ketakutan bahwa anak akan menjadi perawan tua. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat, latar belakang pendidikan turut berpengaruh, seperti minimnya pengetahuan akan resiko pernikahan dini. Media massa juga berperan penting terhadap intensitas paparan konten-konten seksual yang dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan mendorong seks pranikah pada remaja, yang akhirnya meningkatkan kecenderungan pernikahan dini. Kemudian, tidak lupa, nilai-nilai budaya atau kepercayaan yang dianut ikut menyebabkan pernikahan dini yang terjadi. Contohnya, adat istiadat yang sangat dipercayai masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan dini sebagai wujud pelestarian tradisi nenek moyang.
Nah, pernikahan dini jelas menghasilkan dampak atau akibat, baik positif maupun negatif. Kita ke dampak positif dahulu ya. Sebagai poin pertama, pernikahan dini membantu mengurangi beban ekonomi orang tua karena kebutuhan anak tersebut akan dipenuhi oleh suaminya. Kedua, pernikahan dini juga mencegah terjadinya seks atau kehamilan di luar pernikahan. Yang ketiga, pernikahan dini memungkinkan remaja putri memunculkan sifat keibuan setelah menikah atau memiliki anak. Terakhir nih, pernikahan dini memungkinkan remaja putra lebih bisa bertanggung jawab seiring dengan pengalaman memimpin rumah tangganya. Nah, sekarang kita beralih ke dampak negatif dari pernikahan dini. Poin pertama, anak yang menikah di usia dini rentan mengalami gangguan psikologis, yaitu gangguan kecemasan dan depresi. Lalu, ketidaksiapan dan ketidakstabilan emosi anak dapat memicu adanya konflik dalam keluarga berupa kekerasan dalam rumah tangga. Beralih ke poin kedua, perempuan yang menikah pada usia dini akan beresiko lebih besar mengalami masalah kehamilan, keguguran, pendarahan, darah tinggi, kanker rahim, serta sejumlah masalah kesehatan pada bayi, seperti kelahiran prematur, kurang gizi, atau anemia. Masalah kesehatan yang ada juga dapat beresiko menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi. Lanjut ke poin ketiga, pernikahan dini memaksa kedua pasangan untuk meninggalkan pendidikan formal yang akhirnya mengarah pada sulitnya mendapat pekerjaan. Akibatnya, orang tua harus menghidupi keluarga yang ada serta anggota keluarga baru. Hal tersebut dapat menciptakan kemiskinan struktural. Masih lanjut nih. Poin keempat, pernikahan dini berdampak pada tumbuh kembang anak karena dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang tua mengenai kecukupan gizi anak. Sudah sampai pada poin terakhir nih. Keluarga dekat, kerabat, hingga masyarakat bisa menjadi beban tersendiri bagi pasangan suami istri remaja. Remaja laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya. Sementara remaja perempuan dituntut untuk membesarkan anak dan mengurus rumah tangga. Padahal secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap. Jika mereka tidak bisa memenuhi tuntutan dari sekelilingnya, mereka akan merasa minder. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu mengapa sih pernikahan dini masih ada dan terus dilakukan. UNICEF menjabarkan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pertama, rumah tangga dengan kuintil pengeluaran yang rendah. Anak perempuan dalam keluarga dengan kuintil pengeluaran terendah hampir 3 kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dalam keluarga dengan kuintil pengeluaran tertinggi. Faktor ekonomi menjadi pendorong keluarga untuk menikahkan anaknya, dengan harapan pernikahan dini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Lalu yang kedua yaitu daerah pedesaan. Faktor kultural juga mempengaruhi pernikahan dini, di mana anak perempuan ini di daerah pedesaan berpeluang 2 kali lipat untuk menikah dini dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. Nah, dan yang terakhir adalah pendidikan rendah. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun yang sekarang berusia 20 hingga 24 tahun memiliki kemungkinan 4 kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan menikah setelah umur 18 tahun. Rendahnya pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas keluarga dan pernikahan. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegah pernikahan dini? Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi pada remaja dan orang tua, berupa pendidikan keluarga, sex education, dan kesehatan ibu dan anak. Tujuannya adalah dengan adanya pemahaman tentang pentingnya hal tersebut, pernikahan dini dapat dihindari. Selanjutnya, dengan meningkatkan akses dan kualitas dari pendidikan formal bagi anak. Dengan adanya pendidikan, anak dan remaja dapat berfokus kepada karir masa depannya dan menunda pernikahan dini. Selain itu, dengan kualitas pendidikan yang baik dapat menghindarkan dari problem dalam keluarga seperti masalah ekonomi, pertengkaran dalam pernikahan, KDRT, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dengan mengarahkan anak kepada kegiatan yang positif seperti hobi dan keterampilan, berolahraga, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai minat dan bakat mereka. Dengan menyibukkan mereka dengan hal positif, anak menjadi lebih terhindar dari pengaruh negatif di luar sana yang dapat mengakibatkan pernikahan dini. Nah, tetapi bila ada orang yang terlanjur berada dalam pernikahan dini, apa saja yang bisa dilakukan? Pertama, dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis ketika merencanakan kehamilan. Pasangan hendaknya melakukan perencanaan terhadap kehamilan dan kelahiran anaknya. Lalu, dengan memperkaya informasi mengenai kesehatan, utamanya kesehatan alat reproduksi.
Kemudian, dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan calon keluarga, sehingga pasangan dapat belajar dinamika-dinamika dalam keluarga. Salah satunya bagaimana cara mengasuh anak. Pasangan juga harus melakukan penyesuaian satu sama lain, juga dengan lebih mengenal pasangan dengan cara membangun komunikasi yang baik. Ketika berhadapan dengan konflik, baiknya disesuaikan dengan bersama-sama melalui komunikasi, dengan cara memahami dan memenuhi harapan dari kedua belah pihak. Self-control juga diperlukan dalam menghadapi masalah, karena hal yang memengaruhi diri sendiri pasti juga akan memengaruhi pasangan. Nah, begitulah penjelasan pernikahan dini dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.